Bapak Ibu pedagang pernah nggak sih sayuran dan ikan yang baru dibeli pagi hari, sore sudah layu atau busuk? Nah, supaya dagangan tetap segar dan cepat laku, yuk kita pelajari cara sederhana menjaga kesegaran sayuran dan ikan. Masalah utama, kenapa sayuran dan ikan cepat rusak atau busuk? Sayuran mudah busuk karena 3 hal utama: suhu panas, kelembapan berlebih, dan udara yang tidak mengalir. Kalau sayur kepanasan, cepat layu. Kalau terlalu lembab, jamur mudah tumbuh. Kalau disimpan menumpuk tanpa udara, batang bisa busuk. Solusi praktis menjaga kesegaran. Nomor 1, cara cling wrapping sayuran. Ditarik. Nah, jadi caranya seperti itu membungkusnya. Jadi ditarik supaya kencang, Nah, gitu. Tarik. Jadi itu kalau untuk masing-masing. Jadi seperti itu cara membungkusnya supaya jualannya tahan lama dan kelihatan bersih, rapi. Dan pembeli langsung memasukkan ke kulkas kalau belum dimasak. Ini cara untuk memasarkan timun supaya kelihatan cantik dan bisa awet disimpan. Jadi pembeli langsung menyimpannya, tidak perlu dia membungkus lagi. Walaupun untuk menjualnya harganya mungkin ada lebih sedikit naik, karena dengan pembungkusan itu kan orang merasa bahwa wajar kalau harganya agak tinggi sedikit gitu. Jadi sama ini dengan terong juga gitu, kalau mau satu persatu dulu dibungkus untuk pembeli supaya beli satu dan dia langsung dimasukkan ke kulkas kalau tidak langsung dimasak. Pada saat di pasar itu harga sayuran itu lebih murah, maka para pedagang sayur bisa membeli dalam jumlah besar. Seperti wortel ini biasanya kalau harga-harga normal kan mahal, kalau lagi murah maka bisa untuk membeli dalam jumlah besar dan dibungkus seperti ini, tapi tidak satu persatu karena tujuannya adalah disimpan. Tapi kalau mau tidak disimpan harus dibungkus satu persatu kan wortelnya ini. Nah, kalau untuk kentang ini sayuran yang tahan lama, jadi tidak perlu dibungkus, tetapi untuk menyimpannya harus ditaruh di tempat yang kering supaya dia tahan sampai 2 bulan. Nah, sehingga pada saat musim-musim murah bisa disetok dalam jumlah yang besar gitu. Nah, untuk pedagang supaya efisien ya, pada saat membeli ke pasar juga jangan terlalu sedikit-sedikit gitu. Jadi supaya nggak bolak-balik gitu ya, pulang pergi ya. Nah, untuk tomat ini, nah sebelum disimpan ini harus kering ya, tidak boleh basah, karena kalau basah dia cepat busuk. Dan apabila mau supaya tidak cepat busuk, nah untuk ini ditutup dengan isolasi ininya, atau pakai ini nih selotip bisa. Jadi karena pembusukan dari tomat itu asalnya dari lewat atas sini, jadi pembusukannya di situ. Nah, tapi harus kering ya, jadi kalau mau nyimpan harus disuin dulu. Nah, mau dimasak, jadi kalau bersih tapi jadi pembeli juga lebih tertarik gitu. Tusuk gigi itu di pori-pori supaya dia tidak cepat busuk
Ya, seperti itu. Jadi untuk yang ini, untuk yang apa namanya, ini maaf ya, ini contohnya sudah layu. Jadi kalau dia masih segar, maka untuk supaya tahan lama, kan sekarang ini lagi murah ini, apa namanya, seledri ini. Kalau seledri ini satu paknya hanya 4.000, isinya 5 ya, jadi 4.000. Nah, maka kalau mau beli banyak, dia bisa dibungkus dengan tisu seperti ini, dibungkus. Setelah itu sayur-sayur yang basah seperti seledri atau kangkung atau sayur-sayur yang bisa dipetik-petik itu, maka dia menyimpannya adalah di paling bawah di dekat akar ini. Dia harus dikasih tisu ya, di tisu, seperti dibalut begitu. Nah, lalu setelah dibalut, maka kita semprot ya pada saat lagi panas ya, disemprotin supaya dia enggak seperti ini, enggak lunglai gitu ya. Jadi masih segar dan awet. Udah pingsan nggak kamu? Nah, sehingga para pedagang sayur keliling disarankan untuk setiap kali jualan dia harus membawa ini ya, semprotan seperti ini. Jadi dagangannya bisa disemprotin, jadi kelihatan basah bagus gitu ya, seperti ini ya, disemprot-semprot begitu ya. Kalau dia lagi nggak dibungkus ya, nanti kalau mau dibungkus juga pakai tisunya juga disemprotin seperti ini, dia tahan lama ya. Kalau mau disimpan, pembeli mau nyimpan juga disarankan untuk dikasih tisu, baru dikasih gelas. Solusi kedua, cling wrap ikan. Ini dulu. Iya, dikasih lapis ya untuk menyerap ini, menyerap supaya nggak basah Jadi basah bisa terserap di situ sebelum di wrappingnya. Maka setelah di wrapping, Bapak Ibu bisa ngasih label harganya supaya orang sudah tahu bahwa yang ini itu harganya sekian ya. Jadi tarik gini. Sebelum ke pasar juga sebaiknya dilakukan pencatatan terhadap berapa uang yang dibawa ya. Nah, sehingga pencatatan setiap hari, mulai dari mau berangkat berapa uang yang dibawa, lalu berapa habis belanjaannya, lalu pengeluarannya apa saja, harus dicatat semua, sehingga pada saat selesai jualan juga harus dicatat setiap harinya. Saya kira itu ya Bapak ya, untuk supaya memberikan semangat kerja, ada hasil. Jadi selama ini kalau belum melakukan pencatatan, mulai sekarang di buku kan murah, paling 10.000 ya, tapi dipakainya bisa sampai 1 tahun ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Semoga laris jualannya. Semoga dari apa yang dijelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat